Jadi kalau ingin mendekati Allah karena salah, rumus cepatnya dari Al-Quran tuh coba naikkan level taubatnya ke level cinta, ke level muhibbin. Jadi taubat itu karena cinta Allah. Kan taubat tuh macam-macam kan motivasinya. Taubat tuh satu, ada yang pengen diampuni dosanya. Yang penting dosa diampuni. Ya kan? Itu standar kan? Ya kan? Standar kan? Orang minta ampun kan pengen diampuni, standar kan? Nanti ada ukuran bagaimana taunya diampuni dosa itu. Jelas ya? Yang kedua, ada yang pengen dibimbing jadi baik, pengen berubah. Makanya di Qur'annya taba wa aslaha. Ya, setelah bertobat, berubah jadi baik. Tobat kamu berubah, kan gitu kan? Ya kan? Yang kedua itu kan naik, berubah, diampuni dosa jadi berubah. Nah, yang ketiga ini yang mahal. Yang mahal. Tobat ingin dicintai Allah karena punya rasa cinta terhadap Allah. Ini yang paling mahal. Jadi apapun yang dia kerjakan, nanti kita akan dapat contoh, misalnya kasus-kasus dosa-dosa yang kadarnya besar, misal pembunuhan, kan? Misal perzinahan dan seterusnya. Kalau sekarang korupsi, kan, dan sebagainya, gitu kan? Yang besar-besar lah, kadar-kadar besar yang ancamannya, pasalnya juga tinggi, terus ayatnya juga dengan ancaman yang luar biasa. Apa yang terjadi? Itu ketika seseorang ingin mendapatkan cinta Allah, jawaban pertama Allah kepadanya, hambaku. Apa pertama jawabannya? Hambaku. Ih, kalimat itu mahal sekali. Karena kalimat itu kalimat yang menjadikan seseorang, kalau diberikan itu oleh Allah di ujung hayatnya, itu jaminan surga. Ya, misal nih, mau meninggal sedang sakarat, dapat kalimat itu dari Allah, hambaku ibad misalnya, itu sudah jaminan surga. Dari mana dalilnya? Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi, selanjutnya wadkhuli jannati, gitu. Masuklah engkau dalam golongan ibadi, hamba-Aku, ya. Lalu ini surga yang akan kau tempati. Nah, ibadi itu siapa aja? Ibadi itu ada orang soleh meningkat kesolehan, ada orang salah taubat. Karena dua-duanya disebut ibad. Ya. Ada yang pertama, ya, hamba soleh, tadi yang saya sampaikan, ibadur rahman, amalannya jelas. Ada yang kedua, hamba salah. Nah, kalau pengen cepat dapat status ibad dari Allah, maka cara tobatnya berusaha mencintai Allah sehingga mendapatkan rahmatnya. Rahmat itulah yang menjadikan cinta Allah turun, dosa sebesar apapun hilang. Ya, sepanjang kaitan dengan Allah, ya, nanti dibimbing oleh Allah kalau ada dosa terkait dengan manusia. Nah, rahmat Allah turun, dosa apapun potensi hilang. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53, yang terjemahannya sama Mas Ami udah disampaikan dalam kuldah, kultu mendadak. Ya, kita bacakan ayatnya. Baik, ya. Mulia ibadi. Tuh, kalau kita wakaf, ibadinya muncul. Viralkan Muhammad SAW, katakan, wahai hamba-hambaku. Tuh. Tadi kan kalimatnya, wahai siapa? Hamba-hambaku, masih disebut hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Aku tak peduli engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Nah, artinya apa? Ketika menggunakan alladzina, setidaknya kurang lebih 1080 disebutkan dalam Al-Quran, 1080 kali. Itu mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, jangankan yang biasa-biasa, yang kaya pun bisa maksiat, dan maksiatnya bisa lebih banyak. Ya, jangankan yang tidak punya kedudukan, dengan yang punya kedudukan bisa maksiat. Jangankan yang ilmunya standar, ustadz kiai bisa maksiat. Bisa maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad viralkan SAW kepada siapapun hambaku dengan semua status duniawinya, ketika melakukan maksiat tingkat tinggi, israf. Saya pernah contohkan pertemuan lalu, israf, berlebihan, udah banyak dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di situ cinta Allah.